Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah, diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi ini Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kelapangan waktu, sehingga kita mampu sanggup menyahut dan mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari pula kita sama-sama mohonkan kepada Allah doa salawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah berkenan menyampaikan buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, untuk kajian kita pagi hari ini kita awali dengan dua firman Allah. Pertama, surat As-Saffat ayat ke-102. Yang kedua, surat Al-Kautsar ayat 1 sampai terakhir. Kedua ayat ini di dalamnya ada tentang ibadah kurban. Kalau surat Al-Kautsar menjadi dasar perintah melaksanakan ibadah kurban. Kalau surat As-Saffat 102 sampai 110 itu menceritakan peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim terhadap anaknya Ismail. Yang hendak kita coba memahami adalah sesungguhnya hakikat berkurban itu seperti apa. Karena dengan mengetahui kenapa kita berkorban, apa yang menjadi target kita untuk melaksanakan ibadah kurban, maka insya Allah pelaksanaan ibadah korban ini semakin hari semakin sesuai dengan tuntunan syariah. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu,
kita tidak tahu untuk apa kita berkorban, apa yang kita cari, target kita apa, maka boleh jadi pelaksanaan ibadah korban ini masih diwarnai oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Sebagaimana selama ini sudah sering kita bahas, ada terjadi ketidakjujuran panitia, ada terjadi ketidakikhlasan orang yang berkorban, ketidaksabaran orang yang berkorban. Kemudian terjadi juga kecurangan-kecurangan bagi orang yang melaksanakan, yang ditugasi untuk melaksanakan penyembelihan sampai selesai, dan berbagai macam yang sesungguhnya jauh dari apa yang dituntunkan oleh syariah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibadah korban ini sudah ada semenjak adanya manusia pertama, yaitu Nabi Adam tatkala menyuruh kedua putranya untuk berkurban, ya, Qabil dan Habil. Ada kurbannya yang diterima, ada yang tidak diterima, ada yang mabrur, ada yang tidak. Korban yang diterima itu kurbannya si Habil. Dia berkorban dengan yang terbaik, dengan niat mencari ridha Allah, sehingga kurbannya diterima. Sedangkan si Qabil, pertama dia tidak ikhlas dalam berkorban, dan dia pun berkorban asal-asalan, ya, hanya sekedar memenuhi permintaan ayahnya yang Allah perintahkan, sehingga korbannya ditolak, tidak diterima. Begitu juga dengan ibadah-ibadah kurban yang kita lakukan, ya. Saya pernah dengar juga dari salah seorang ustadz, ya, berdasarkan beberapa hadis yang dia baca, bahwa kurban ini nanti menjadi kendaraan. Ada orang yang kendaraannya bagus karena dia memang berkurban dengan kurbannya yang terbaik, ya. Ada juga sudah dapat kendaraan tapi tidak bagus karena laiba korban tapi juga tidak memberikan yang terbaik. Ada orang mencari-cari di mana legak murah korban, ya. Tuh. Di mana legak murah. Pernah jambo dicegat di jamaah keluar masjid. Kira-kira keadaannya bentuk kini kok, de ustaz ambo dak bisa lai berkorban siku ustaz lah talambe ambo, yo urang ma bantai kambing dak lomos ko dah carian lambo cek ustaz tampe berkorban, tapi yo mendape ambo gak 5 kilo ustaz. Jadi yo beko ndak pandai ambo re kecil ambo, ya dalam hati ambo urang ko minta satu berkorban atau berperantaman. So, kalau perantaman bisa dibagi 7 aja, tapi kalau kurban tentu tidak untuk itu deh. Jadi Bapak Ibu, terpulang lagi kepada niat kita. Terus kalau kita coba memahami apa yang Allah kisahkan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama keluarganya, sehingga Ibrahim ini dipuji, salamun ala Ibrahim, ya, di bawahnya ada ayat seperti itu. Ibrahim diberikan kesejahteraan, namanya disebut harum bagi orang kemudian diceritakan dalam ayat ini.
ternyata Ibrahim itu memang mengorbankan yang terbaik pula. Anak satu-satunya yang sudah lama ditunggu, ketika nyola beranjak bisa bekerja bersama. Kalau ayat ini kan seperti itu, falamma balagha ma'ahu sa'yah, tak kala Ismail ini sudah berusia dan dapat membantu pekerjaan ayahnya, tinyola mendekati remaja, maka Ibrahim menyampaikan apa yang dia saksikan dalam mimpinya. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Hai anakku, kata Ibrahim, sesungguhnya dalam mimpiku aku melihat bahwa aku menyembelihmu. Ya. Di situ terlihat bahwa ketiga-tiga orang ini memang orang-orang pilihan yang memiliki iman yang kokoh. Diceritakan ke anaknya, ditanya pendapatnya, ya, anni azbauka fanzur ma tara, fanzur maza tara, sesungguhnya aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu, pikirkanlah. Jawaban sang anak tanpa ada rasa takut, qala ya abatif al ma tu'mar, wa ya karajan jolaan yang diperintahkan kepada engkau, satajiduni insyaallahu minas sabirin, ayah akan menemui saya dalam keadaan sabar. Kau ditanya nan duduk dalam masjid kau, apakah posisi sebagai bapak, sebagai anak, atau sebagai ibu? Mungkin tak ada nan taluk, termasuk amboh membantai anak. Ya, kok banyak anak ada gak 5 balil masih tinggal jompek balil le. Kok anak seorang aja tunggal bebeliang. Anak pun memberikan jawaban seperti itu. Kerajon je lah pak, bapak asuh jambo dalam keadaan sabar. Ya. Kok kanak awak ditanya, mungkin berbalik ke awak lihat, kok apa dulu hanya pak ambo kudian. Atau kalau kain dua ditanya, ajan itu disabik lagi, udah hendak mencuba melahirkan tu itu cerita mungkin nak. Tapi orang ini ketiga-tiganya kompak karena memiliki iman yang kuat. Itu pula lah yang akan dinapaktilasi oleh jamaah haji dari seluruh dunia. Ya, nanti pada tanggal 8 mulainya ketika dia bertolak ya menuju Musdalifah, nanti wukuf di Arafah. Dan ini ada terkait sedikit karena saya menceritakan ini karena ada perbedaan solat hari raya, mungkin dua versinya, hari Sabtu cek, hari Minggu cek. Tuh. Jadi berbeda-beda kok lacok terjadi. Maka kita sikapi dengan dewasa. Jangan perbedaan menimbulkan pertikaian. Beramal jelah sesuai dengan anan kita yakini. Kalau yakin awak hari Sabtu dengan alasan bahwa hari Jumat oranglah wukuf, hari Sabtu rayo tak ada orang keberang kawak dah. Ya. Atau kalau yakin hari Minggu karena keputusan pemerintah, tak ada orang keberang. Pokok ojan perbedaan ko di percakapan. Karena ibadahnya ibadah sunat lo nyawa, ketika nan wajib kan yang ya. Ketika nan sunat awak bercakap. Tadi sebenarnya itu yang kamu sampaikan dulu di awal, tidak lupa tadi katakanlah kini yang mau sampaikan. Disikapilah secara dewasa. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya,
Baik Bapak Ibu, jadi Ibrahim, istrinya Hajar, anaknya Ismail adalah orang-orang yang layak dicontoh dalam hal mematuhi perintah Allah. Dia mampu memberikan yang terbaik, karena nilai ibadah itu ditentukan pula apakah kita melakukannya dengan yang terbaik atau tidak. Kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu bisa mampu memberikan yang terbaik. Dia wak berkorban, berikanlah yang terbaik, baik nilainya maupun hati kita. Orang-orang nan dipercaya melaksanakan juga seperti itu. Berikanlah yang terbaik. Jangan tago de mendapat labo sakete, awak mengorbankan harga diri amua baduto. Itu masih banyak terjadi Bapak Ibu. Jawilun bakubak lay kualay lang. Tu buat sup buntut. Tu kan orang nan rela namo tu melakukan sesuatu yang tidak baik. Ada lagi budaya-budaya yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Di satu nagari adalah kebiasaan magian kapalo Jawi kepada tuangku, sehingga tuangku ni seorang lo hari lo umur 5 ke dapat kapalo Jawi nya. Tapi dengan lah tahu orang ba'a kurban dan sabananya, kebiasaan ko lah menjadi bahan ejekan de orang. Dek banyak je tuangku dapat kapalo Jawi. Jadi bahan olok-olok orang. Kepala Jawi ni tentu dak ngisi banyak mah. Jadi kau memang diagen ke orang-orang yang enggak kurang banyak. Itu kan dak sehat le dah. Makanya memang harus ya dihindari. Ya, ndak bunyi, ndak ada rancak ada Bapak Ibu. Kembali lagi kepada tadi. Jadi berkorbanlah dengan niat yang ikhlas kepada Allah, kemudian berikan yang terbaik. Jangan panjanglah pikirnya. Ada di sekolah lagi 23 sangat. Di kampung dan 1.900 ya. Ada di kampung dan janganlah korban lagi seketik bayi. Itu kalau salah niat. Sementara kalau wak baca sejarahnya, berkorban itu yang diterima ternyata yang terbaik. Siapa yang terbaik itu yang diterima. Mudah-mudahan besok kendaraannya di akhirat Pajero atau Fortuner nak, karena berkorban dengan yang terbaik. Ya, korban berpilih-pilih dan murah, kira juga baru hanya rusak loh dah. Kendaraannya kalau memang bisa diterjemahkan seperti itu, bahwa berkorban ini nanti akan menjadi kendaraan bagi manusia. Terus Bapak Ibu, kalau dalam surat Al-Kautsar itu perintah di situ diawali dengan memberikan maklumat kepada kita. Inna a'toina kal kautsar. Ketika ayat nomor pertama ko dibacaan, kita harus sepakat mangguak mayuan. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Awa indaan atau wa iwan? Allah mengejaan bahasa kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Iyo kecewa atau indak? Iyo. Banyak nikmat Allah, ndak taitong dah. Cuma awak memang ndak luka bisa maitong nikmat Allah yang banyak itu. Abi rantiang kayu sebagai kalam, abi yelawi sebagai tinta, alunnya sudah lemetong nikmat Allah. La tuhsuha.
Ndak bisa awak metong dah. Jadi Bapak Ibu, atas dasar itulah tiba dua perintah. Dek kerana nikmat Allah banyak awak tarimo, keci Allah fasolli li rabbika, maka solatlah kamu karena Tuhanmu. Jadi menegaskan solat ko jana do niatnya selain karena Allah. Bamang ko ada penegasan itu berarti ada orang yang solat ko bukan karena Allah. Ada yang solat karena bulan puasa. Sejak bulan puasa petang abinya tak ada sembahyang lain. Berarti karena bulan puasa dah. Ada solat karena kababini. Yo, solat mau boleh hari sudah tu salam mau bini lo mau boleh hari. Itu tak ada solat lain. Tak karena Allah nama dah. Jadi itu yang pertama. Kemudian baru wanhar, berkurbanlah. Berkorban ko supaya wajib pemahaman dan sama-sama melaksanakan sesuai dengan tuntunan. Ada rujukan-rujukannya. Ya, di antara salah satu rujukannya kok sejarah kurban berkaitan dengan pengorbanan yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim. Ibrahim ini banyak dapat gelar. Dia dapat gelar bapak para nabi karena keturunannya ada Ismail, ada Ishak. Itu semuanya jadi nabi. Kemudian Ibrahim juga disebut dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Tentunya dapat gelar kodek patuanya, bukan dek kanunan lain-lain. Kemudian dek tangguhnya, dek sabarnya. Nanti kerajaan dek Ibrahim ko banyak nan di luar akal sehat, tapi karena dalam rangka patuh kepada Allah, nyo mampu mengarajuan. Menyembelih anak tu tidak sesuai juga akal sehat. Meninggal anak ditampe nanda ada orang. Jangan kau orang lebih binatang je nak mau nak do singgah situ. Baru orang singgah ke Bakkah yang hari ini disebut dengan Makkatul Mukarramah semenjak adonyo Zam-Zam tu. Dicaliak dek para musafir dari lembah Bakkah yang dulunya tidak ada apa-apa, ternyata banyak burung yang terbang dari situ. Orang Arab tu pandai membaca geografi. Kalau ada burung banyak dari situ, berarti di situ ada sumber air. Dicalik ke situ, kira ya ada sumber air dan ada penunggunya Hajar dengan ya anaknya. Itu cara skenario Allah. Sampai itu tidak ada orang. Ketika ditinggal dari Ibrahim, anaknya berdua juga istri situ segala kurang, makananlah kurang, minumanlah kurang. Iblis menampakkan dirinya waktu itu. Mau kau tinggal siko, jadi sampai tidak berurang juga akan duit. Aku Ibrahim kembali ke bini tua lihat pe sanang-sanang kau ditinggal siko. Dan ini dikecilkan di iblis itu sebagian kenyataan. Di saat makanan labi, minuman tidak ada lagi, air susunya tidak ada lagi. Tapi dia masih yakin dengan pertolongan Allah. Walaupun dia berikhtiar sedemikian rupa, tapi dia yakin dengan pertolongan Allah. Malah kemudian melimpah makanan. Sebab setiap orang nan minta izin mengambil air di situ, nyagi makanan. Sampai ada yang minta izin membuat rumah di situ. Membuat rumah aja kami siko banyak bu. Ada. Akhirnya menjadi negeri yang diberkahi, negeri yang aman. Ya, kalau bagi orang yang pergi haji dan umrah, itu sebutan yang paling populernya Al-Haram. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita selesaikan membaca ayat ini ke bawah, dan di sini dikisahkan tentang apa yang dilakukan oleh Ibrahim dan keluarganya.
falamma aslama wa ta'allahu lil jabin, tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran dari keduanya. Apa san siko bapak ibu, orang nan berkorban tu harus lo bersabar. Dua nyo korbankan piti, nyo korbankan perasaannya, nyo korbankan lo, jangan piti je cek. Ada orang korban dok lo mencak-mencaknya lah jale, dan korban kudian lo dan daging-daging. Lo rancak pakai tulang lo, apa do jawi yo do pakai tulang dia. Ndak sabar. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, kata Allah. Kami panggil Ibrahim tu, hai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu itu, sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadzalah wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, ujian yang nyata barik. Ketiga-tiga orang ini berat sebenarnya ujian seperti itu, tapi dia mampu. Wa fadainahu bidzihin azim, kata Allah, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi Ibrahim melakukan itu penuh dengan husnuzan kepada Allah. Awak pun betul itu lo banyak berkorban, awak berhusnuzan lo. Baso nangka menerima korban ko Allah, nangka magi balasan juga Allah. Ko mantan daging korban ke rumah tetangga, ko daging banyak dapat awak tu daging ndak terima kasihnya dah. Ayo sekali kau kena lagi. Tidak perlu harapkan, berharap sajalah atas janji Allah. Sudah tu pulang lo ceritanya. Sianu yo kurang tak ampak dan. Mantan daging korban dan kinyo amo kasih nak dur. Berarti nyo berharap dari manusia. Berharap sajalah kepada Allah sebagaimana Ibrahim berharap kepada Allah, sehingga diganti anaknya itu diganti dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Ya, kami abadikan nama Ibrahim itu di kalangan orang-orang kemudian, kata Allah. Dia gianya nama bapak Nabi, karena keturunannya banyak dari Nabi. Bahkan Nabi Muhammad juga garis keturunannya sampai kepada Ibrahim. Anak-anaknya jadi nabi. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraanlah yang dilimpahkan kepada Ibrahim. Jadi bapak ibu, mudah-mudahan kita nan satu berkorban. Soalnya kan ibadah tu diurut tu. Yang paling kadang pengorbanannya kini orang pergi haji. Ada yang nak balik kalau dia umuman meninggal dunia, hendak suonya je keluarga le. Itu yang kadang tambah lo di situ suhu sangat panas, 48 derajat sampai 51. Ambo video call dengan salah seorang jamaah yang dulu pergi umrah sama ambo, kini pergi hajinya. Ko yang 2 hari ko Ustaz, kami lah di Tagan, kalau zuhur solat di hotel saja, tapi kalau asar, maghrib, isya lai ke Al-Haram. Bab itu karena memang suhunya sangat angin. Subuh lai, asar lai, maghrib, isya lai, tapi kalau zuhur ndak, luar biasa anginnya. Jadi bapak ibu, berat perjuangannya. Disiko 30 ampek je suhu lah kalian pasiang lah ada. Ya, kalau lalu mau nak baju karena tak berselimut ya kalau angin. Itu ampek 28 sampai 51.
berat perjuangannya. Nanti waktu wukuf lagi berkumpul kok panel hari, waktu melempar segala macam, besar perjuangannya. Kemudian berkurban. Kalau ndak satu pergi solat hari raya saja, pergi. Kalau bagus cuacanya kita solat di lapangan. Jadi kalau hari hujan awak solat di masjid. Kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadikal mu'minin. Yang terakhir dikatakan Salamokonyo minta keturunan dari istrinya yang bernama Sarah. Begitu selesai peristiwa korban ini, wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minal muslimin minas sholihin. Kami berikan kabar gembira atas kelahiran Ishak. Dia adalah seorang nabi dari golongan orang-orang salih. Jadi sebenarnya kalau awak mengarajuan korbanku sesuai petunjuk, gadang nangka awak tarimo dari apa yang awak korbankan. Yakin Bapak Ibu dibayar labia di Allah anan awak korbankan itu. Tinggal awak lema yakini. Kalau yakin awak insyaallah tidak perlu ragu dengan berkorban. Dan tak perlu lah berlebih-lebihan. Kalau lah sakit gigi sado daging korban juga bilih. Sementara orang lain dapat sakit ditanyakan kayaknya lai buat dendeng kak, kak buat dendeng buat gulai malih tidak mencari aja. Dia sangat net dapatnya. Tulang-tulangnya nyola lampai bulan kulkas saya daging ni si. Jasa untuk itu. Kadang-kadang memang tidak banyak Bapak Ibu. Di Tigo Batu itu hari Jumat dulu ombak ketubas itu untuk jorong itu saja. Kurbannya lah 20 sampai ikut jawi. Tahun dulu kece mantan Pak Wali Sungai Tarap tu tahun dulu 32 mau Ustaz. Mungkin laki rayo lah kita laki dia 32 mungkin. Saja orang tu 30 Sengenek nagari. Yo kecil ambok lah bisa sakit gigi warga Pak Wali so daging juga bil ko kecil ambok. Bagi-bagilah kana lain. Mungkin itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi